Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Sasa Sabila dengan NIM 1804364 akan menjelaskan tugas dari perkuliahan minggu ke-7 Sistem Informasi Manajemen. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu dari buku Kelly. Pertanyaan nomor 1 adalah diskusikan berbagai cara membayar online di B2C, metode mana yang Anda pilih dan alasannya. B2C adalah bisnis ekonomi konsumen, di mana bisnis menjual langsung ke konsumen di internet. Bisnis ini dapat menjadi perpanjangan dari bisnis fisik yang merambah ke bisnis elektronik atau bisnis yang didirikan khusus untuk bisnis online. Karena transaksi bisnis ini dilakukan melalui internet, bagaimana pembeli atau pelanggan membayar bisnis ini? Adapun beberapa metode yang dapat digunakan, antara lain, yang pertama transfer dana elektronik. Merupakan sistem komputer dan internet untuk pertukaran atau transfer uang elektronik dari satu rekening keuangan atau rekening bank ke rekening lain. Ini dilakukan baik antar rekening dari bank yang sama atau antar rekening dari lembaga keuangan yang terpisah. Ini adalah cara paling populer bagi pelanggan untuk membayar tagihan mereka secara online. Kemudian ada cek elektronik. Merupakan bentuk dari transfer dana elektronik di mana cek elektronik yang ditandatangani secara digital dienkripsi dan dikirim ke penjual atau pedagang untuk pembelian oleh pelanggan. Kemudian ada pembelian e-card, yaitu kartu kredit perusahaan yang berfungsi seperti kartu kredit biasa, memiliki batasan pengeluaran, tetapi harus diselesaikan dalam jangka waktu yang singkat. Kemudian yang keempat ada e-cash atau kartu pintar. Merupakan kartu yang bisa menyimpan banyak informasi yang dapat dimanipulasi dan digunakan untuk berbagai tujuan. Salah satu tujuannya adalah untuk transfer uang. E-cash orang ke orang, yaitu rekening online khusus, tempat dari transfer uang dari satu orang ke orang lain atau dari seseorang ke bisnis atau bahkan bisnis ke seseorang. Contohnya yaitu PayPal dan Yahoo Pay Direct. Kemudian ada penyajian pembayaran tagihan elektronik. Ini mengacu pada proses di mana organisasi dapat membuat, mengirim, dan menerima pembayaran di internet. Ini adalah praktik umum di banyak industri seperti utilitas atau pemasok listrik dan gas, perusahaan telekomunikasi, dan agen real estate atau persewaan. Kemudian ada pembayaran mikro. Ini adalah transaksi keuangan yang melibatkan sejumlah kecil uang dan biasanya dilakukan secara online. Ini bisa melibatkan sepersekian sen hingga beberapa dolar. Contohnya yaitu PayPal Micropayment. Kemudian ada bayar di ATM. ATM memungkinkan pembayar untuk mentransfer uang dari rekening mereka ke rekening penagih. Kemudian ada cryptocurrency, merupakan jenis mata uang digital yang didasarkan pada kriptografi. Pembeli dapat membeli mata uang digital dan menyimpannya di dompet digital dan melakukan pembayaran. Contohnya adalah Bitcoin. Sebagai cara untuk membayar produk secara online, metode yang saya pilih adalah e-cash. Meski e-cash akan menyimpan banyak informasi dan bisa dimanipulasi, namun ini merupakan salah satu metode yang paling mudah digunakan. E-cash merupakan rekening online yang bisa mengirim uang dari orang ke orang maupun ke bisnis, begitu sebaliknya. Menurut saya, metode ini adalah cara termudah yang dilakukan dalam transaksi bisnis secara elektronik. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang nomor 2. Diskusikan batasan utama e-commerce. Manakah dari batasan tersebut yang kemungkinan besar akan hilang? Mengapa? E-commerce memiliki beberapa batasan yang membatasi pertumbuhan dan penerimaannya di dunia bisnis, yaitu yang pertama yaitu aspek keamanan. Kelemahan terbesar dari e-commerce adalah masalah keamanan. Orang takut untuk memberikan informasi pribadi dan keuangan meskipun beberapa perbaikan telah dilakukan terkait dengan enkripsi data. Situs web tertentu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi otentik. Ketakutan memberikan informasi kartu kredit dan risiko identitas membatasi pertumbuhan e-commerce. Kemudian yaitu aspek kurangnya privasi. Banyak situs web tidak memiliki enkripsi tinggi untuk transaksi online yang aman atau untuk melindungi identitas online. Beberapa situs web secara ilegal mengumpulkan statistik konsumen tanpa izin mereka. Kurangnya privasi membuat orang enggan menggunakan internet untuk melakukan transaksi komersial. Kemudian masalah pajak.
Pajak penjualan adalah salah satu masalah yang lebih besar ketika pembeli dan penjual berada di lokasi yang berbeda. Perhitungan pajak penjualan menimbulkan masalah ketika pembeli dan penjual berada di negara yang berbeda. Faktor lainnya adalah toko fisik dan kehilangan bisnis jika pembelian melalui web bebas pajak. Kemudian ada ketakutan. Orang cenderung takut untuk beroperasi di dunia elektronik tanpa kertas dan tidak menemukan tatap muka. Beberapa organisasi bisnis memiliki keberadaan fisik. Orang tidak tahu dengan siapa mereka melakukan transaksi komersial. Aspek ini membuat orang memilih toko fisik untuk pembelian. Kemudian, kesesuaian produk. Orang harus bergantung pada gambar elektronik untuk membeli produk. Terkadang saat produk dikirim, produk mungkin tidak cocok dengan gambar elektronik. Akhirnya mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan pembeli. Kurangnya touch and feel menghalangi orang untuk berbelanja online. Kemudian ada hambatan budaya. E-commerce menarik pelanggan dari seluruh dunia. Kebiasaan dan budaya masyarakat berbeda dari bangsa ke bangsa. Mereka juga menimbulkan masalah linguistik. Dengan demikian, perbedaan budaya menimbulkan hambatan baik bagi bisnis maupun konsumen. Selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja tinggi. Tenaga kerja sangat berbakat dan berkualifikasi secara teknis diperlukan untuk mengembangkan dan mengelola situs web organisasi. Karena internet menyediakan banyak peluang kerja, organisasi bisnis harus mengeluarkan banyak biaya untuk mempertahankan kumpulan karyawan yang berbakat. Kemudian ada masalah hukum. Undang-undang dunia maya yang mengatur transaksi perdagangan elektronik tidak terlalu jelas dan berbeda dari satu negara ke negara lain. Masalah hukum ini mencegah orang masuk ke dalam kontrak elektronik. Kemudian ada batasan teknis. Beberapa protokol tidak distandarisasi di seluruh dunia. Perangkat lunak tertentu yang digunakan oleh vendor untuk menampilkan gambar elektronik mungkin bukan perangkat yang umum. Mungkin tidak dapat dijelajahi halaman tertentu karena kurangnya perangkat lunak standar. Bandwidth telekomunikasi yang tidak mencukupi juga dapat menimbulkan masalah teknis. Kemudian ada biaya teknologi yang besar. Sulit untuk menggabungkan bisnis elektronik dengan bisnis tradisional. Infrastruktur teknologi mungkin mahal dan biaya besar harus dikeluarkan untuk mengimbangi teknologi yang terus berubah. Perlu adanya alokasi dana yang lebih besar untuk kemajuan teknologi agar dapat bersaing di dunia elektronik. Menurut saya, dari sekian banyak hambatan yang ada, hambatan yang bisa dihilangkan adalah masalah hukum atau undang-undang mengenai bisnis dunia maya dan masalah teknologi seperti batas teknis, bandwidth telekomunikasi yang tidak mencukupi, biaya teknologi yang besar, serta kurangnya privasi sistem enskripsi. Masalah hukum akan diselesaikan jika negara mampu menyusun undang-undang yang relevan. Untuk masalah teknologi akan diselesaikan seiring dengan keunggulan teknologi yang berkembang pesat. Dan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3, diskusikan alasan untuk memiliki beberapa model bisnis EC. Ada 4 jenis e-commerce tradisional, termasuk B2C, business to consumer, business to business, consumer to business, dan consumer to consumer. Ada juga B2G to business to government, tetapi sering disamakan dengan business to business. Alasan untuk memiliki beberapa model bisnis e-commerce adalah perkembangan bisnis global. Karena dunia bisnis yang berkembang pesat, banyak orang di seluruh dunia membeli produk dari kota bahkan negara lain sehingga bisnis perlu beradaptasi dengan konsep globalisasi. Jika pembeli atau bisnis dimiliki beberapa model bisnis e-commerce, membuat transaksi pembeli dan penjual menjadi lebih mudah, sehingga akan banyak transaksi yang akan dilakukan. Dengan demikian, bisnis akan berkembang dengan baik dan sukses, serta konsumen atau pembeli akan merasa terbantu dan puas. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu pada buku Balzan. Pertanyaan pertama, apa perbedaan antara teknologi yang berkelanjutan dan yang mengganggu? Teknologi yang berkelanjutan adalah tentang perubahan, pembaharuan, perbedaan. Inovasi yang mengganggu menciptakan produk baru dan pasar baru, serta menunjukkan nilai baru untuk sesuatu yang tidak diketahui, diinginkan atau hilang oleh konsumen. Teknologi ini cenderung membuka pasar baru dan menghancurkan pasar lama. Sedangkan teknologi berkelanjutan menghasilkan produk yang lebih baik yang ingin dibeli oleh pelanggan. Mempertahankan teknologi dan inovasi adalah tentang pengembangan dan peningkatan, bekerja dalam pasar yang mapan dan dengan produk dan ide yang sudah ada sebelumnya, tetapi meningkatkan kinerja dan membuat segalanya menjadi lebih baik. Teknologi yang mengganggu
adalah mencari audiens baru atau pelanggan baru, meyakinkan pengguna yang sudah ada bahwa mereka menginginkan sesuatu yang berbeda, sedangkan teknologi berkelanjutan mempertahankan teknologi, sebagian besar muncul sebagai hasil dari mendengarkan kebutuhan audiens yang ada. Teknologi berkelanjutan adalah pendekatan yang lebih berjangka panjang dan bertahap, sedangkan teknologi yang mengganggu, meskipun bisa memakan waktu dan dapat menghasilkan percikan besar atau perubahan yang cukup instan. Contoh teknologi mengganggu adalah Uber, sedangkan teknologi berkelanjutan contohnya adalah bisnis smartphone saat ini. Di setiap produk berlomba untuk meningkatkan fitur tambahan, cara baru dalam melakukan sesuatu dan peningkatan bertahap atau besar dalam kinerja yang memberikan keunggulan pada produk mereka. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu apa perbedaan antara e-business dan e-commerce? E-business adalah fasilitas bisnis melalui penggunaan internet dan teknologi online. E-business tidak dilakukan secara eksklusif secara online, melainkan menggunakan kekuatan internet untuk meningkatkan bisnis yang dijalankan secara offline, yaitu toko fisik. E-commerce adalah transaksi barang dan jasa di internet, juga dikenal sebagai perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik biasanya mengacu pada penjualan barang fisik di internet, meskipun istilah tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan setiap transaksi komersial yang dilakukan secara online. Bisnis e-commerce mengacu pada perusahaan yang menawarkan proses transaksi moneter online, sedangkan e-business mengacu pada bisnis apapun yang menyertakan teknologi online dalam metode bisnisnya. E-commerce dilakukan secara eksklusif di internet, sedangkan e-business dapat dilakukan di internet, intranet, dan extranet. Perbedaan utama adalah bahwa perusahaan dapat dianggap e-business meskipun hanya menggunakan teknologi online di dalam organisasinya. Pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan nomor 3, yaitu apa manfaat dan tantangan yang terkait dengan e-business. 5 keuntungan memiliki bisnis. Yang pertama yaitu menghapus pembatasan lokasi dan ketersediaan. Internet menjangkau seluruh dunia dan menjangkau semua zona waktu. Artinya, saat bisnis menjalankan operasi secara online, mereka memiliki kemampuan yang sama. Dengan toko fisik, pelanggan dibatasi oleh seberapa dekat toko tersebut dan jam operasinya. E-business di sisi lain dapat diakses dari area manapun dengan akses internet dan buka 24 jam sehari. Selain itu, dengan e-commerce yang sedang naik daun, e-business memiliki keuntungan lain seperti dapat diakses oleh siapapun di mana saja dengan perangkat seluler. Pelanggan yang hanya dibatasi oleh jaringan seluler mereka yang praktis menyebar kemana-mana. Kemudian yang kedua, mengurangi waktu dan uang yang dihabiskan. Dengan tagihan sewa, listrik, telepon, dan pemeliharaan kantor umum, pengeluaran untuk lokasi fisik dapat mulai menumpuk. Dengan menjadikan bisnis secara online dapat mengurangi atau menghilangkan banyak biaya overhead ini. Plus segala sesuatunya menjadi lebih mudah dari sudut pandang logistik karena satu orang dapat melakukan pekerjaan untuk beberapa orang. Yang ketiga, mempercepat layanan pelanggan. Saat pelanggan menghubungi, mereka menginginkan jawaban dengan cepat. Berkat perangkat lunak email dan obrolan langsung, bisnis elektronik tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan itu. Keempat, yaitu menunjukkan cara meningkatkan. Hal ini, toko fisik bukanlah tandingan e-bisnis. Dengan alat seperti Google Analytics, jauh lebih mudah untuk mengakses informasi tentang penjualan dan pelanggan tanpa biaya tambahan. Yang kelima, menjaga bisnis tetap relevan. Internet adalah bagian dari hidup kita dan kita tidak berhenti dalam waktu yang dekat. Membuka bisnis elektronik membuat kita tetap terhubung dengan apa yang terkini. Hal ini menyamakan kedudukan dan memberi manfaat sumber daya yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar digital yang semakin meningkat saat ini. Kemudian ada beberapa tantangan memiliki bisnis, yaitu berkaitan dengan mengidentifikasi segmen pasar terbatas, mengelola kepercayaan konsumen, memastikan perlindungan konsumen, dan mematuhi perpajakan. Selanjutnya, pertanyaan pada buku Laudon, yaitu berkaitan dengan studi kasus. Soal yang pertama adalah analisis Uber menggunakan teknologi kompetitif dan model rantai nilai. Apa keunggulan kompetitifnya?
Kekuatan kompetitif Uber didasarkan pada struktur perusahaan dan sistem teknologi informasi. Uber menerapkan informasi secara efektif pada teknologi dan bisnis modelnya. Uber memiliki strategi untuk menyediakan layanan transportasi di kota-kota besar yang lebih murah dan cepat. Setelah Uber memasuki pasar, keuntungan diperoleh dengan cara layanan transportasi cukup tinggi. Pasar taksi bersifat monopoli dan tidak ada pesaing. Keunggulan kompetitif Uber adalah tidak adanya tawar-menawar pemasok, sebab Uber tidak membutuhkan layanan atau produk dari pemasok. Sebab mobil yang digunakan dimiliki pribadi oleh driver dan pelanggan yang juga memiliki smartphone-nya sendiri. Kemudian Uber memperoleh keuntungan kompetitif dengan menjadi salah satu platform online pertama yang menawarkan layanan angkutan kendaraan dengan penggunaan langsung dari informasi yang inovatif sistem teknologi. Perusahaan perlu tetap fokus pada penyediaan peluang inovatif baru untuk klien. Kemudian yang kedua, apa hubungan antara teknologi informasi dan model bisnis Uber? Model bisnis Uber adalah pengumpulan dan interpretasi informasi teknologi informasi yang berfokus pada peningkatan arus informasi dan menyatukan area fungsional yang berbeda untuk dapat meningkatkan kinerja, produktivitas, serta efisiensi. Uber memanfaatkan teknologi informasi untuk menjadi lebih maju dan memberikan apa yang disukai dan diinginkan oleh pelanggan dengan melakukan analisis data untuk meningkatkan layanan. Jika tidak ada teknologi informasi, maka bisa saja Uber tidak akan ada sebab aplikasi tidak berkembang dengan baik tanpa jutaan pengguna yang terhubung dengan sistem teknologi informasi. Pertanyaan ketiga yaitu seberapa mengganggu Uber. Uber mengubah industri layanan transportasi taksi dengan membuka persaingan baru untuk industri tersebut. Uber menghancurkan dan mengganggu pasar dengan menyediakan platform berbasis digital dengan harga yang lebih murah dan perjalanan yang lebih cepat. Dengan layanan tersebut, Uber otomatis mendominasi industri tersebut. Uber juga membekukan pilihan pada aplikasi untuk memesan lebih dahulu atau memilih kesepakatan yang lebih murah dan menunggu lebih lama. Namun karena Uber menerapkan teknologi yang mengganggu, maka pelanggan memiliki kekhawatiran akan keamanan data atau informasi pribadi pelanggan. Selanjutnya soal yang keempat yaitu apakah Uber bisnis yang layak? Ya, Uber merupakan bisnis yang layak meski begitu tidak tahu untuk ke depan di masa depan. Uber perlu memperhatikan aspek keamanan data, privasi, dan data pelanggan sehingga reputasi perusahaan tetap terjaga. Dewasa ini banyak masyarakat yang memperhatikan lingkungan dengan serius. Jika Uber bisa menerapkan bisnis yang ramah lingkungan, maka akan banyak yang lebih memilih menggunakan mobil Uber sebagai alternatif transportasinya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.